Pernah dengar istilah sakramen di gereja Katolik, tapi bingung artinya apa? Tenang, hari ini kita bakal bahas 7 sakramen utama dalam iman Katolik. Dijelaskan dengan cara yang gampang banget dimengerti. Yuk, mulai! Yang pertama, sakramen baptis. Mulai dari sini semuanya dimulai. Melalui baptisan, seseorang dibersihkan dari dosa asal, menjadi anak Allah, dan resmi menjadi anggota gereja. Bisa dilakukan waktu bayi atau dewasa. Simbolnya berupa air sebagai lambang kehidupan baru dan pembersihan. Baptisan bukan cuma soal diguyur air, tapi ini adalah momen ketika Tuhan bilang, "Kamu adalah milikku." Yang kedua, sakramen krisma atau penguatan. Sakramen ini kayak upgrade iman kita ke level berikutnya. Krisma adalah saat seseorang menerima Roh Kudus secara penuh untuk jadi saksi Kristus di dunia. Biasanya dilakukan saat remaja. Simbolnya berupa pengurapan minyak suci atau krisma. Ini bukan wisuda iman, tapi komitmen baru untuk berjalan bersama Roh Kudus. Yang ketiga adalah sakramen Ekaristi. Ini bukan sekedar roti, ini tubuh Kristus. Kalau kamu ikut misa, pasti kenal sakramen Ekaristi. Disinilah roti dan anggur dikonsekrasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Bukan sekedar simbol, umat Katolik percaya Yesus hadir nyata di situ. Kita menyatu dengan Kristus lewat komuni suci. Inilah pusat dan puncak kehidupan umat Katolik. Yang keempat adalah sakramen pengurapan orang sakit. Dulu disebut minyak suci atau minyak pengurapan terakhir, tapi sebenarnya bisa diberikan kapan saja untuk orang sakit berat. Imam mengurapi di dahi dan tangan dengan minyak suci, mohon kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan dari Tuhan. Bukan sakramen kematian, tapi sakramen harapan. Yang kelima adalah sakramen perkawinan. Nah, buat yang mau nikah, ini dia, sakramen perkawinan. Pria dan wanita Katolik saling mengikat janji kudus di hadapan Tuhan. Mereka menjadi pasangan sah yang dipersatukan Tuhan. Cinta mereka jadi tanda kasih Tuhan kepada umatnya. Sakramen ini bukan cuma seremoni, tapi ini adalah panggilan suci. Dalam Matius bab 19 ayat 6 yang berbunyi, "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia." Ayat ini menekankan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kudus dan tidak boleh dengan mudah dibatalkan. Pernikahan Katolik bukan cuma tentang cinta, tapi tentang jadi saksi kasih Allah di dunia. Yang keenam adalah sakramen tobat atau pengakuan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi selalu ada jalan pulang. Dalam pengakuan dosa, kita mengakui dosa kita kepada imam dan menerima pengampunan dari Tuhan. Simbolnya berupa absolusi atau pengampunan oleh imam, dan imam hanyalah perantaranya. Pengakuan dosa bukan bikin malu, tapi justru bikin hati plong, karena pengampunan dari Tuhan lebih besar dari rasa bersalahmu. Yang ketujuh adalah sakramen imamat. Gimana kalau panggilannya bukan menikah, tapi jadi imam? Itulah sakramen imamat. Melalui sakramen ini, seorang pria ditahbiskan jadi imam, gembala umat, pelayan sakramen, dan pengajar iman. Ia bertindak dalam pribadi Kristus, melayani seumur hidup. Ini panggilan luar biasa mulia. Dipilih bukan karena paling suci, tapi karena mau melayani. Imam bukan superman rohani, tapi pribadi yang bilang ya untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan dan umat. Mungkin kamu nggak ngerti semua sakramen ini sekarang, tapi percaya deh, satu persatu semuanya akan nyentuh hidupmu di waktu yang pas. Karena Tuhan tahu persis gimana caranya nyapa hati kita dengan cara yang paling lembut.